Untuk tugas kali ini, jadi kalian menggunakan frase yang ada di atas, yaitu asking dan giving personal opinion, dan pilihlah satu dari 5 skenario yang ada di sini. Sekarang kita lihat satu-satu skenarionya ya. Yang nomor 1, there are university students. Ada mahasiswa, university students itu mahasiswa ya, who are activists. Ada mahasiswa yang menjadi aktivis and are brave to voice their opinions against the authority, dan berani untuk menyuarakan opini mereka melawan para otoritas. However, tetapi their academic achievements, pencapaian akademik mereka atau hasil akademik mereka are below the expectation, di bawah ekspektasi atau di bawah rata-rata ya. And many of them spend their time, dan banyak dari mereka menghabiskan waktu mereka at the university longer than usual. Mereka banyak menghabiskan waktu di universitas lebih lama dari biasanya. Jadi maksudnya adalah sebagai mahasiswa banyak yang menjadi aktivis, dan mereka ini adalah sosok-sosok yang berani untuk menyuarakan opini mereka melawan pemerintah atau otoritas. Tapi biasanya pencapaian akademik atau IP mereka itu biasanya di bawah rata-rata atau di bawah 3 mungkin ya. Dan banyak dari mereka menghabiskan waktu di kuliah ya, jadi lebih dari 4 tahun, lebih daripada biasanya. Nah, bagaimana pendapat kamu dan bagaimana cara kamu menunjukkan asking and giving opinion? Jadi intinya di sini kalian bikin 2 kalimat, yang satu adalah menanyakan dan yang kedua adalah giving ya, asking and giving. Jadi kalian bikin 2 kalimat di sini, tapi pilih satu aja dari skenario nomor 1 sampai 5, satu aja, jangan dikerjakan semuanya. Sekarang kita ke nomor 2. Minimarkets are growing rapidly everywhere. Minimarket tumbuh sangat cepat di mana-mana. People like to shop in minimarkets. Orang-orang suka belanja di minimarket because they can find whatever they need there. Karena mereka bisa menemukan apapun yang mereka butuhkan di sana. Minimarkets are also clean. Minimarket ini juga bersih and open 24 hours dan buka 24 jam. However, tetapi local markets are suffering. Pasar tradisional menderita from the growth of minimarkets, dari pertumbuhan minimarket. They start to lose their business. Mereka mulai kehilangan bisnisnya because many of their customers, karena banyak dari konsumen mereka switch to minimarkets, berpindah ke minimarket. Jadi di sini kondisinya adalah pertumbuhan minimarket ini sangat cepat. Jadi mereka bisa ditemukan di mana-mana dan bersih, buka 24 jam, dan para customer ini bisa memilih atau membeli apapun yang mereka mau di sana. Tetapi pertumbuhan dari minimarket ini membuat pasar tradisional ini menderita. Karena apa? Karena konsumen mereka atau pelanggan mereka lebih memilih ke minimarket. Nah, bagaimana cara kamu meminta pendapat dan juga memberikan pendapat untuk kasus ini? Sekarang kita ke nomor 3. The Corruption Eradication Commission, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, and the police, dan polisi are working hand by hand, bekerja bersama-sama. Hand by hand ini bisa dikatakan bekerja bersama-sama ya, to annihilate corruption in Indonesia, untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. However, tetapi these two law enforcement, tetapi dua institusi penegak hukum ini very often dissent to each other, seringkali berbeda pendapat masing-masing ya. Dissent ini berbeda pendapat, berbeda pendirian gitu ya. Jadi sering banget berbeda pendapat ketika mereka akan menyelesaikan masalah. Jadi tidak akur, kurang akur. It seems that these institutions, sepertinya institusi-institusi ini cannot get along well, tidak bisa bekerja dengan bersama-sama dengan baik. Cannot get along well ini ya kurang akur kalau dalam bahasa santainya. Nah, di sini coba kalian cari asking and giving personal opinion-nya. Jadi ini kalian bikin pertanyaannya dan juga menjawab sendiri. Terserah pendapat kalian seperti apa ya.
Yang nomor 4, the government claims, pemerintah mengklaim that the economic growth, bahwa pertumbuhan ekonomi follows a positive trends, mengikuti tren yang positif. One of the indication, salah satu indikasinya adalah is people shopping ability has increased. Kemampuan belanja orang-orang ini meningkat over the years, selama beberapa tahun ini. However, tetapi the Center of Statistic Agency (BPS) atau Badan Pusat Statistik reports that, melaporkan bahwa the number of lower class people, jumlah dari orang-orang kalangan menengah ke bawah also increases, juga meningkat. Jadi nomor 4 ini dikatakan bahwa pemerintah ini mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi ini, naik ya, karena kemampuan daya beli orang masyarakat ini meningkat dalam beberapa akhir tahun ini. Tetapi Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa jumlah dari golongan menengah ke bawah ini juga meningkat. Nah, bagaimana pendapat kalian dan bagaimana cara kalian menanyakan tentang skenario nomor 4 ini? Sekarang nomor 5, Islam is said to be a peaceful religion. Islam disebut sebagai agama yang damai, cinta damai. Islam encourage toleration. Islam mengedepankan atau mendukung toleransi, respect, saling menghargai, and cooperation, dan tolong menolong atau saling berkooperasi, saling bekerja sama. However, tetapi Islam is also addressed. Islam juga disebut atau disebut-sebut sebagai agama yang violation, agama yang menunjukkan kekerasan, and terrorism, dan teroris. Many non-Muslim, banyak orang-orang non-Muslim are being suspicious with Islam. Banyak orang-orang Muslim yang mencurigai Islam. Nah, di sini kasusnya adalah Islam ini adalah agama yang cinta damai, saling menghargai, dan juga suka saling tolong-menolong. Tetapi orang-orang non-Muslim jadi curiga kepada Islam karena Islam ini juga disebut dengan agama yang mendukung kekerasan atau mencitrakan kekerasan dan juga terorisme. Nah, di sini bagaimana cara kalian memberikan pendapat tentang kasus nomor 5? Jadi, tugas kali ini adalah kalian membuat 2 kalimat. Kalimatnya yang pertama adalah asking dulu, asking personal opinion, lalu berikan jawabannya dengan giving personal opinion menggunakan frase-frase yang ada di bagian ini ya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan manapun. Askingnya Ani ada what is your definition, ada how do you see, ada juga in your opinion. Jadi kalian boleh pakai yang mana aja terserah. Lalu untuk giving personal opinionnya juga silakan cari atau pilih dari beberapa frase ini. Untuk tugasnya kalau sudah selesai, silakan direkam menggunakan voice recorder seperti biasa. Kalian tulis dulu di kertas, lalu kalian nanti baca di voice recorder. Lalu di rename, ganti namanya, ganti nama filenya dengan nama, name, kelas, dan ini nama tugasnya adalah giving personal opinion. Jadi ini deadline-nya adalah sampai pertemuan minggu depan. Bagi yang tidak mengirim sesuai dengan instruksi maka tidak akan mendapatkan nilai. Nah, kalau masih ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.